Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Aku ini sedang di teras rumah ini, ada daun anggurnya, ini udah lebat sekali. Nah, jadi teman-teman, ini suasananya pagi sekitar jam 10 pagi. Nah, di sini kalau jam 10 pagi itu masih banyak yang tidur, kecuali hanya orang-orang kerja aja yang udah bangun dari pagi. Tapi kalau orang-orang yang memang nggak kerja, itu misalnya ibu rumah tangga, itu masih tidur jam segini teman-teman. Nanti baru ramenya sekitar siang-siang nanti sampai maghrib, itu baru rame, itu baru kita dengar ada orang-orang ketawa, orang-orang bersihin rumah, itu kalau udah siang nanti. Mungkin ya, karena ini kan musim panas, kalau musim panas itu paginya lebih cepat, jam setengah 5 aja itu udah azan. Kalau untuk maghribnya, azannya aja udah jam 8 lewat ya, udah hampir setengah 9 malam. Apalagi musim panas, jam 1 malam itu masih ngomong-ngomong gitu. Pokoknya masih ada yang bertamu lah kayak gitu. Mau cerita sama kalian sedikit tentang daun anggur ini. Daun anggur ini kalau di Turki itu berguna ya. Kayak daun pisang lah kalau kita di Indonesia. Daun anggur ini rata-rata itu di kompleknya aku tinggal ini, dimanapun aku lihat hampir banyak orang Turki nanam anggur ini. Jadi daunnya itu bisa diambil kan untuk buat sarma dari daun anggur. Makanya orang itu daun anggur ini sangat berguna, memang dijual gitu. Kalau aku jemur kain kan di sini, di teras ini ya. Lihat daun ini kan gede-gede, bagus gitu kan. Aku pingin gitu kan, tapi aku nggak berani minta sama yang punya rumah. Ini kan bukan punya aku, punya yang punya rumah. Jadi biasanya kalaupun aku buat sarma, aku beli daun anggurnya. Daun anggur ini pun udah mahal sekarang. Untuk buat sarma itu bagus juga dari daun sawi yang panjang-panjang. Kalau dari daun sawi itu cuma 15 lembar daun sawi itu harganya bisa 20 lira. Jadi kalau menurut aku itu mahal ya. Kita balik lagi cerita ke daun anggur ini. Nah, jadi pas aku misal jemur kain, lihat daun anggur ini bagus sekali. Seandainya dikasih, aku udah petik. Aku mikir kan kayak gitu kan. Jadi awal-awal aku sampai ke Turki ini, mendiang suami ibu ini ya, waktu dia masih sehat, kalau dia petik daun ini, dia kasih untuk aku. Tapi waktu itu, aku belum paham. Aku sarma udah makan ya, tapi aku cara untuk mengolah daun ini aku belum paham, belum mengerti. Jadi waktu dikasih, aku biarin aja di kulkas sampai busuk. Jadi pas udah tahun kedua, hampir 3 tahun aku di sini di rumah ini. Jadi karena pun kesehatan bapak ini udah mulai sakit-sakit ya kan, jadi udah jarang petik-petik daun ini, aku nggak dikasih lagi. Karena aku sekarang kan udah tahu cara buat sarma dari daun anggur. Cuman itulah, jadi nggak ditawarin lagi. Aku itulah seperti yang aku bilang tadi, aku cuman kalau jemur kain, kalau aku berdiri di sini, aku lihat-lihat aja gitu daunnya bagus-bagus. Sampai aku pikir sekiranya dikasih, aku ambil yang bagus-bagus ini gitu kan. Jadi kejadiannya ini kemarin, aku lagi di dalam kamar. Jadi kamar aku kan ini. Aku lagi duduk-duduk, tiba-tiba ini yang punya rumah ini dengan adiknya itu lagi petik daun anggur. Kebetulan aku di teras ada jemur handuk gitu kan. Jadi pas aku lihat orang ini lagi metik-metik itu, mikir nih, aku mau keluar, siapa tahu ditawarin daun anggur. Padahal aku selama ini sering menghindar dengan yang punya rumah. Bukan menghindar apa ya, aku kan nggak pinter bahasa Turki. Jadi kalau orang itu banyak nanya, aku kayak malu aja gitu, nggak tahu jawab. Jadi pas aku lihat orang itu udah metik, entah kenapa aku keluar biar ditawarin kan. Nah, aku pura-pura ambil anduk. Jadi adik yang punya rumah ini memang ramah, lebih ramah lagi daripada kakaknya yang punya rumah ini. Udah itu aku sapa. Misalnya aku sapa, aku nggak bilang dengan bahasa Turki ya. Aku bilang dengan bahasa Indonesia aja, gak enak juga mungkin orang ini dengar ya kan. Nanti dipikir aku ceritain orang ini kan. Udah itu aku sapa. Udah itu dia bilang, ini bisa dibuat sarma. Dia bilang, aku bilang, iya, saya juga sering buat. Kayak gitu, suami suka. Udah itu ditanya, apakah kamu buat dari daun anggur juga? Iya, kadang-kadang dari daun anggur, kadang-kadang dari kol juga saya buat. Aku bilang gitu kan. Udah itu dengar sama kakaknya, kenapa nggak petik aja di sini? Petik aja, dibilang kayak gitu kan. Nah, itulah yang aku tunggu-tunggu teman-teman. Jadi dibilang, petik aja nggak apa-apa. Udah itu aku bilang, tapi saya malu nggak berani. Nggak apa-apa, petik aja, dibilang. Besok-besok kalau mau petik aja. Kayak gitu. Jadi pas dibilang petik itu kan aku udah senang sekali ya teman-teman. Kemarin itu di sini bagus-bagus sekali, gede-gede. Tapi ini kan kemarin udah dipetik. Ini banyak yang udah kosong ya. Yang bagus-bagusnya banyak yang udah kosong. Ini tinggal yang kecil-kecil kayak gini.
Dia bagusnya yang gede-gede kayak gini lah. Cuma ini kan udah koyak. Ini bagus juga. Nah, tapi ini udah koyak. Ini aku mau metik daunnya karena udah ada izin. Aku udah senang ya. Mungkin selama ini nggak nawarin, mungkin ya dipikir aku nggak suka kali ya, nggak suka buat ini kan makanan Turki. Nah, padahal aku suka loh, daripada aku beli kan mahal. Ini bagus, tapi udah koyak nih teman-teman. Daunnya banyak nih kan. Cuma kecil-kecil kayak gini kalau kita buat sarma agak susah. Gede kali ini ya teman-teman, tapi kayaknya udah tua nih. Nah, ini banyak koyak-koyak. Kesana itu bagus ya teman-teman, kesana tapi susah metiknya. Banyak daunnya tapi bingung metiknya yang mana. Ya dapat ya segini. Nah, ini sekitar setengah kilo. Kalau aku pegang-pegang beratnya sekitar setengah kilo. Jadi aku nggak bisa metik kesana ya teman-teman. Walau kelihatannya banyak segini, kalau kita buat ini, aku kan udah pernah beli ya. Itu gimana ya? Kadang-kadang nggak cukup loh. Ini ronde kedua, aku mau petik sayuran yang aku tanam. Sayuran aku ya, bukan punya orang ya. Ini ada sayur ini kan, sayur keropot ya. Ini kalau di aku sana, ini kan kita buang kan. Ini kita buang nih. Ini sebagai gulma. Kalau tempat aku sana ini sebagai gulma nih. Ini dibuang nih. Tapi di sini jadi sayur. Aku pertama kali tahu makan ini di sinilah di Turki. Makan sayur ini ya. Jadi semenjak aku tahu ini sayurnya bisa dimakan, udah aku tanam nih kan. Ini rencananya aku nanti masak sayur ini. Kalau orang Turki dibuat lalap nih, pakai yogurt. Makannya pakai yogurt. Sayuran ini kalau dijual murah nih ya teman-teman. Ini sekilo aja, kalau kemarin tuh 5 lira udah dikasih. Karena dia memang nggak perlu perawatan khusus kayaknya ya, tumbuh sendiri dia. Makanya sayurannya ini murah. Nah, jadi teman-teman, ini walaupun kita tanam di pot, kalau kita rajin, ada aja hasilnya walaupun nggak banyak ya kan. Segini ya dapatnya teman-teman, ini lumayan berat juga nih. Kalau aku pegang ini ada sekitar sekilo ya, beda dengan daun anggur tadi, dia kan ringan. Ini berat nih teman-teman, ini kayak sekilo lebih kurang gitulah. Nah, ini aku mau potong daun lobak ini juga. Aku lihat di Google karena bisa juga jadi sayur daun lobak nih. Udah itu kita pindah ke sini ya. Ini ada juga teman-teman. Ini ada tuang. Ini daun lobak dengan daun krokotnya. Teman-teman ini ya daun-daunannya. Ini daun anggur tadi. Ini daun lobak dengan daun krokot. Jadi ya ini ya kegiatan aku hari ini. Terima kasih teman-teman juga udah ngikutin video aku ya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Assalamualaikum.